Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Kinmu dan Sang Jun menatap ke kejauhan. Di pedalaman dunia asal, 5 kereta perang pengadilan surga semuanya menyerang dari samping. Sang Jun bertanya, "Yang mulia, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan?" Dia ahli dalam pembunuhan dan bisa bersembunyi di tengah-tengah pasukan yang kacau untuk membunuh eselon atas musuh. Mengambil kepala seorang jenderal akan semudah mengambil benda dari dalam tas. Jika semua jenderal dari berbagai divisi Angkatan Laut Sungai Surgawi terbunuh, pasukan akan kehilangan pemimpin dan formasi pertempuran akan kacau. Ketika mereka dikerahkan, mereka pasti akan menjadi tumpukan pasir lepas. Dengan cara ini, desa yang riang dapat dengan mudah menang. Tidak perlu. Tatapan mata Kinmu berkedip. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Makhluk-makhluk tingkatan pemuja surgawi saling mengintimidasi, jadi mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Jika kau bergerak dan mengekspos dirimu, kau akan memiliki kekurangan. Ketika praktisi dao lain atau pemuja surgawi menemukan kesempatan, itu akan menjadi waktu kematianmu. Untuk makhluk-makhluk seperti kau dan aku, ketika kita bergerak, itu akan menjadi waktu bagi kita untuk mempertaruhkan nyawa kita. Dalam perang salib surgawi ini, kekuatan utama perang akan menjadi bentrokan antara pasukan dewa dan iblis." Sang Jun sedikit bingung, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia bukan orang yang suka menyelidiki hal-hal sampai ke akar-akarnya. Kinmu lebih memikirkan dirinya. Pertarungan antara pengadilan langit dan dunia purba bukan sekadar pertarungan antara para bangsawan surgawi, tetapi juga bentrokan dua cita-cita. Para bangsawan surgawi dapat menentukan hasil pertarungan, tetapi tetap saja para dewa dan iblis biasa serta negara-negara di belakang mereka yang menentukan hasil pertarungan. Di hadapan derasnya arus deras ini, para pemuja surgawi dan bahkan praktisi Tao semuanya adalah anggota medan perang. Para pemuja surgawi atau praktisi Tao dapat menyumbangkan kekuatan mereka dan memutuskan arah medan perang, namun, mereka tidak dapat memutuskan hasil dari sekte keras kepala istana surgawi dan sekte reformasi perdamaian abadi. Reformasi perdamaian abadi telah berlangsung selama 170 tahun, dan sekarang saatnya untuk menguji hasilnya. Kinmu saling memandang dari jauh dan melihat bahwa di balik pertempuran desa bebas, nasib istana surgawi sedang berkembang pesat, menerangi surga barat dari setengah dunia asal. Itu adalah pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari istana surga yang mengawal para dewa sipil dan militer serta kaisar surgawi dari istana surga dan bergegas mendekat. Pertempuran desa riang hanyalah sebuah awal yang perlahan-lahan mulai terungkap. Ketika prelude dibuka, itu akan menjadi kisah epik perang yang sesungguhnya. Tiba-tiba, 2 pohon dao muncul dari pasukan pengadilan langit. Cahaya itu membentuk wajah Kaisar Langit dan Kaisar Agung-Agung, yang sangat luas dan sangat mengejutkan. "Memamerkan kekuatanmu, bagaimana kau dibandingkan denganku?" Kinmu memikirkannya, dan wilayah harta karun ilahinya pun menyebar. Pohon dunia pun tumbuh semakin besar. Ia melangkah maju dan turun menuju kedamaian abadi. Pohon dunia itu rimbun dan hijau seperti kanopi yang menutupi seluruh langit. Jenderal utama dari pasukan 5 kereta perang Istana Surgawi adalah Zuo Shaozai dari Istana Surgawi. Namanya adalah Yanseng dan dia adalah praktisi kuat tahta kaisar. Dia secara pribadi mengawasi dan memimpin 5 kereta perang. Pasukan 5 kereta perang itu milik divisi bumi dari 3 divisi. Pengadilan surga memiliki 3 divisi, Angkatan Laut, Divisi Bumi, dan Divisi Dewa. Angkatan Laut berada di air dan dikenal sebagai Angkatan Laut Sungai Surgawi. Mereka bertanggung jawab atas kapal-kapal yang melintasi Sungai Surgawi. Divisi Dewa di langit terdiri dari para dewa setengah dengan bulu-bulu yang bisa terbang. Divisi Bumi berada di daratan dan memiliki pasukan dari segala penjuru. Misalnya, 5 kereta perang, pasukan kekaisaran, pasukan pembantu keempat, pasukan pembawa bendera, platform ketiga, pasukan Suanyuan, dan pasukan panah busur. Mereka bertanggung jawab atas daratan dan memiliki tugas yang berbeda-beda. 5 kereta perang pengadilan surgawi dibagi menjadi Jalan Rong, Guangce, Kece, Pingce, dan Kince. Di tengahnya terdapat menara perbendaharaan surgawi, dan setiap menara perbendaharaan surgawi merupakan menara dewa yang tidak dapat dijangkau. Itu adalah senjata penting pengadilan surgawi. Menara suci itu berlapis-lapis. Saat pintunya terbuka, semua kereta perang akan keluar seperti air pasang. Berbeda dengan kereta terbang perdamaian abadi. Kereta terbang perdamaian abadi dapat membuat tungkupil yang menggerakkan kereta terbang menjadi sangat kecil. 1 kereta, 1 tungkupil, dan 4 binatang perunggu dapat terbang ke langit dan menempati langit. Karena keterampilan menempa kelima kereta itu tidak dapat mengimbangi, hanya ada sedikit kereta berharga yang dapat terbang.
Sebagian besar, kereta-kereta itu berukuran besar. Ada 3 tungku pil di kereta. 1 tungku pil bertugas sebagai mekanisme poros untuk mendorong kereta maju. Tungku pil lainnya bertugas sebagai tembakan meriam untuk menyediakan energi bagi meriam dewa yang berat di kereta. Tungku pil lainnya bertugas sebagai 2 binatang perunggu di belakang kereta untuk menyemburkan api, yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan. 3 tungku pil membutuhkan 3 apoteker untuk bertugas. Karena batu obat tidak cukup efektif, seringkali ada cerobong asap di kereta yang akan mengeluarkan asap hitam. Akibatnya, pasukan 5 kereta dijuluki pasukan asap hitam. Dimanapun mereka lewat, akan ada asap busuk. Alasan mengapa tungku pil kereta terbang yang diciptakan oleh perdamaian abadi dapat disempurnakan hingga ukuran yang demikian kecil adalah karena selain perdamaian abadi sangat kuat dalam penempaan, juga terdapat sejumlah besar apoteker yang dipelihara. Raja Tabib Wajah Giok mewariskan keahliannya kepada perdamaian abadi, dan pil yang dibakar di tungku pil perdamaian abadi biasanya adalah pil roh. Pil roh dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi digunakan untuk menggantikan batu obat, sehingga jumlah pil yang dibakar sudah cukup. Jumlah tungku pil yang dibutuhkan lebih sedikit, dan volumenya dapat dikurangi hingga batas maksimal. Selain itu, kecepatannya akan lebih cepat dan daya ledaknya akan lebih kuat. Meskipun demikian, 5 kereta perang pengadilan surgawi memiliki kecakapan tempur yang sangat kuat di darat. Angkatan laut berada di atas, menyerang kapal-kapal dan pelaut desa yang riang sementara 5 kereta perang berada di bawah, mendorong mereka hingga rata dengan tanah. Meriam dewa dari 5 kereta perang bekerja sama dengan angkatan laut dan menembak dari bawah. Cahaya dewa merobek udara dan terjalin menjadi jaring, menyebabkan banyak korban di desa yang riang. Namun, di bahtera nirvana milik Raja Surgawi Disi, kereta terbang dari kedamaian abadi telah terbang keluar. Kereta terbang semacam ini disebut kereta awan. Ada pagoda pedang di kereta awan, dan para dewa dan iblis dari desa riang semuanya adalah ahli pedang atau praktisi kuat jalur pedang. Ketika kereta dibuka, pelet pedang di pagoda pedang akan mengalir keluar. Peluru pedang itu jatuh seperti bola perak yang bersinar. Setiap peluru pedang tidak besar, tetapi sangat berat. Setiap peluru pedang terbuat dari 2000 pedang terbang yang telah disempurnakan hingga ukuran yang sangat kecil. Dalam perjalanan menuju pil pedang, para dewa dan iblis seni pedang dan dao pedang di kereta awan menghubungkan indera spiritual dan yuan ki mereka ke pil pedang. Pil pedang mulai berputar dengan gila, dan pedang terbang seukuran jarum perak terbang keluar dari pil pedang. Pedang terbang itu dengan cepat membesar. Pada saat itu, tidak perlu lagi menggunakan gerakan pedang atau ilmu pedang yang rumit. Hanya ada satu gaya pedang dasar, yaitu menusuk. Tidak perlu peduli dengan gerakan apa yang digunakan musuh, harta apa yang digunakan musuh, atau formasi musuh. Dari langit ke bawah, mereka menggunakan semua kekuatan sihir dan indera spiritual mereka untuk menusuk ke bawah. Inilah pedang terbang yang membasahi tanah. Hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menembus tubuh para dewa dan iblis dari 5 kereta perang, roh primordial mereka, dan kereta perang. Seketika, orang-orang tumbang. Setelah tungku pil kereta perang ditembus, fluktuasi yang mengerikan menyebar. Tungku pil meledak, dan kereta perang yang hancur serta anggota tubuh para dewa dan iblis yang terputus terbang ke langit. Di langit, kereta terbang saling terkait, dan pedang terbang di tanah bersiul di udara. Di udara, mereka membentuk pelet pedang, dan mereka terbang maju di bawah kendali para prajurit di kereta terbang desa yang riang. Mereka terus-menerus membersihkan tanah, dan kemanapun mereka lewat, 5 kereta pengadilan surgawi berada dalam kekacauan. Zuo Shaozai, Yan Sheng, bertanggung jawab atas pasukan pusat. Dengan ekspresi dingin, ia memberi perintah. Pintu-pintu gedung 5 perbendaharaan surgawi terbuka pada saat yang sama. Semua kereta perang yang keluar dari gedung-gedung itu adalah kereta perang yang lebar. Kereta perang lebar ini lebih besar dari kereta perang lebar biasa. Rodanya lebih tinggi dan dinding kereta perang lebih tebal. Namun, kereta perang ini tidak memiliki tungku pil. Ketika kereta perang ini meluncur keluar dari gedung, para prajurit istana surgawi di kereta perang mengaktifkan kemampuan pemanggilan dewa mereka. Namun, langit terbelah dan retakan pun muncul. Di balik retakan itu, terungkaplah dunia binatang yang luas dan tak terbatas. Binatang-binatang raksasa yang diselimuti baju besi melompat ke langit dan turun dari dunia binatang. Binatang-binatang raksasa ini adalah binatang purba dari dunia binatang. Mereka sangat besar dan melompat ke dunia Yuan. Mereka meraung dan langsung dibelenggu oleh rantai yang terbang keluar dari kereta. Binatang-binatang raksasa itu menyerbu ke depan dan menarik kereta-kereta besar itu. Ada juga beberapa binatang raksasa yang melebarkan sayap mereka dan menarik kereta-kereta itu ke langit. Para dewa dan iblis di dalam kereta-kereta itu mengaktifkan senjata-senjata suci mereka dan menyerang kereta-kereta terbang milik desa yang riang.
Binatang purba ini tidak takut dengan pedang terbang. Bahkan jika pedang dewa menembus tubuh mereka, mereka terhalang oleh kulit mereka yang keras. Untuk sesaat, kereta terbang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dan jatuh dari langit. Binatang-binatang besar yang berlari di tanah meraung dan menarik kereta-kereta itu menuju kota Lingguan. Kota Lingguan adalah kota suci pertama di tebing yang dekat dengan surga kaisar tertinggi. Kota suci itu sangat besar dan para prajurit di kota itu sudah siap. Namun, ketika mereka melihat binatang buas besar itu bergegas seperti air pasang, wajah mereka tidak bisa tidak menjadi pucat. Nelayan Hantang segera berdiri dan berkata, "Kakak-kakak, sekarang giliranku." Penebang kayu suci berkata, "Penguasa alam binatang, Long Xiao, tidak bisa dipercaya. Dia takut pada kekuasaan. Kamu harus berhati-hati agar dia tidak berbalik melawanmu." Master surgawi nelayan segera pergi, dan suaranya terdengar dari jauh, "Aku akan menjaganya. Aku bertanggung jawab atas industri peternakan dalam mendirikan Kaisar Surga, dan teknik pengendalian binatang yang aku ciptakan mungkin tidak kalah dengan milik Long Xiao, yang mulia surgawi." Dia memimpin pasukannya dan terbang keluar dari pengadilan surgawi Kaisar tertinggi. Dia adalah guru surgawi yang bertanggung jawab atas peternakan hewan di pengadilan surgawi Kaisar yang berdiri, dan para prajurit dan jenderal surgawi di bawah komandonya semuanya ahli dalam hal peternakan hewan. Satu persatu, para prajurit mengeluarkan kemampuan pemanggilan ilahi mereka, namun, langit terbelah sekali lagi, dan binatang purba dari dunia binatang turun dari langit. Sang nelayan Celestial Master dan para prajuritnya terbang ke udara dan menaiki punggung para binatang buas satu demi satu. Mereka turun di depan kota lintasan, menunggu serbuan 5 kereta pasukan. Ketika Zuo Shaozai Yanseng melihat ini, ekspresi dingin di wajahnya menghilang. Dia tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba berdiri. Bandit musuh Hantang akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Hantang pasti akan mati dalam pertempuran ini. Dia mengangkat kedua lengannya dan 2 lengan lainnya tumbuh dari bawah ketiaknya. 4 lengannya terentang ke arah 5 kereta perang dari pasukan pusat. Lengannya sangat panjang saat dia meraih 4 gudang surgawi. Roh primordialnya bangkit dari punggungnya dan duduk di istana surgawinya. Dia mengulurkan tangan dan meraih gudang surgawi kelima dan melemparkannya ke depan. 5 menara kubah langit berputar dan terbang maju, melewati 5 kereta istana surgawi. Dengan 5 gemuruh keras, mereka menghantam pasukan suku Cold Pond di depan kota Lingguan. Nelayan, Cold Pond, berteriak. Dia dan para prajurit dan jenderal dewa menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengendalikan binatang purba ini. Esensi, Ki, dan roh manusia dan binatang bergabung bersama untuk memperkuat esensi, Ki, dan roh mereka sendiri. Mereka membentuk formasi dan memblokir 5 menara kubah surga. 5 bangunan perbendaharaan surgawi mendarat di tanah, dan 5 jenis kereta perang melesat keluar dari bangunan-bangunan itu dan menyerbu ke dalam pasukan. Dari keranjang ikan di belakang Hantang, 2 ekor ikan merah kecil terbang keluar, berubah menjadi 2 binatang kun besar yang membuka mulut mereka dan menelan kereta perang. Para prajurit di bawah Hantang juga membuka kantong kain di tubuh mereka, dan segala macam binatang aneh terbang keluar dan menyerang musuh. Kereta perang dan kereta perang hanya peduli untuk maju menyerang ke arah kota Lingguan. Jika mereka dapat menangkis serangan mereka, mereka dapat menangkisnya, tetapi jika mereka tidak bisa, mereka akan mati. Untuk sementara waktu, mereka menderita banyak korban. Nelayan Hantang sama sekali tidak merasa tenang. Tiba-tiba dia berteriak, "Hati-hati dengan serangan pasukan binatang buas." Raksasa-raksasa kuno itu menarik kereta perang mereka dan menabrak mereka. Ketika raksasa-raksasa itu bertabrakan, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Nelayan Hantang terbang ke udara dan mendarat di atas kun merah. Dia berteriak, "Dengarkan perintahku, panggil jimat penjinak binatang." Semua prajuritnya menepuk-nepuk tas mereka, dan jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dan menempel di dahi raksasa-raksasa musuh. Hantang dan yang lainnya mengaktifkan teknik kultivasi mereka, dan binatang buas raksasa itu menyerah satu demi satu. Namun, pada saat ini, Tuan Muda Zuo, Yanseng, terbang mendekat dan mengaktifkan kekuatan dharmanya. Sisik naga besar terbang keluar, melayang di udara, raungan naga samar-samar terdengar dari dalam sisik naga itu. Binatang raksasa kuno itu baru saja ditundukkan. Ketika mereka melihat sisik naga, jimat di dahi mereka terbakar, dan mereka langsung kehilangan kendali. "Hantang, ini sisik naga milik Long Xiao, yang mulia surgawi." Pakaian Tuan Muda Zuo berkibar tertiup angin, dan dia mendarat di atas menara harta karun surgawi. Dia tersenyum dan berkata, "Begitu sisik naga milik yang mulia Long Xiao muncul, sutra penjinak binatangmu sama sekali tidak berguna. Hari ini adalah hari kematianmu." Pada saat yang sama,
pasukan Angkatan Laut Sungai Surgawi keluar dan membentuk formasi pertempuran. Yang Mulia Su Shaoping secara pribadi datang di depan formasi pertempuran. Dia melambaikan bendera besar, dan bendera itu berkibar. Arah Sungai Surgawi segera berubah. Sungai besar itu terpisah dari sisi lain bahtera dan mengalir deras menuju Kaisar Tai Huang Surga. Meriam kapal-kapal bermenara itu bagaikan tirai cahaya, mengalir turun ke Kaisar Tai Huang Surga. Surga yang besar itu dengan cepat menipis, dan hampir terbelah dua. Dunia Origin butuh kemenangan. Sang penebang kayu suci melihat ke bawah dan melihat bahwa Kaisar tertinggi surga sedang dalam bahaya yang mengancam. Sungai Surgawi mengalir dan membentuk dua lingkaran besar di depan Kaisar tertinggi surga. Sungai itu mengalir dan menggerakkan kapal-kapal di sungai itu. Meriam-meriam di kapal-kapal itu miring seperti hujan. Jika Kaisar tertinggi surga dihancurkan, itu pasti akan menekan kedamaian abadi. Meskipun kedamaian abadi telah menempati setengah dari tanah dunia asal, tekanan dari Kaisar tertinggi surga pasti akan menghancurkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dalam kedamaian abadi dan mengubur mereka di bawah Kaisar tertinggi surga. Terlepas dari apakah itu moral desa yang riang atau perdamaian abadi, itu akan menjadi pukulan besar. Dunia Origin membutuhkan kemenangan. Sang penebang kayu suci mengepalkan tangannya dan mengalihkan pandangannya dari surga Kaisar tertinggi seraya bergumam, kita butuh kemenangan besar yang dapat meningkatkan moral rakyat dan moral angkatan darat. Master Surgawi Pertempuran Bela Diri Zuocha dan Master Surgawi Zixi Yan Yunsi sedang menunggunya untuk memberikan perintah untuk menyerang. Bahtera Pantai Raja Surgawi di sisi yang lain terjebak di Sungai Surgawi sementara Raja-Raja Surgawi lainnya berada di Desa Carefree. 33 surga di Desa Carefree juga sedang menunggu perintahnya. Namun, si penebang kayu masih belum memberi perintah. Pandangannya tertuju ke bagian belakang Sungai Surgawi. Kekuatan utama Angkatan Laut Sungai Surgawi belum bergerak. Master Surgawi Su Shaoping masih duduk dengan tenang di tengah pasukan. Di belakangnya ada 120.000 kapal besar dengan menara. Ini adalah kekuatan utama Angkatan Laut Sungai Surgawi. Di sampingnya, ada pembantu atas Ge Yuntian, Liu Jia, Sangsu, Zuosu, Yusu, dan keberadaan alam kaisar lainnya. Orang-orang yang menjebak Raja Surgawi Disi dan Bahtera Higan serta menyerang Kaisar tertinggi surga hanyalah jutaan kapal yang dilepaskan dari kabin 120.000 kapal bermenara besar. Pada saat ini, kekuatan utama desa Xiaoyao akan memberi Su Shaoping kesempatan untuk memanfaatkannya. Paviliun Pengendus Langit, Master Bela Diri Surgawi berkata dengan suara serak, Kaisar Langit tertinggi tidak dapat bertahan lama, begitu pula kolam dingin. Lepaskan aku. Si penebang kayu suci tidak menjawab tetapi mengangkat tangan kanannya. Zuocha menatap tangan kanannya dan melihatnya mengangkat jari kelingkingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kecewa. Dia mendengus marah dan berkata dengan suara rendah, jika ada selokan yang bau, kamu pasti sudah berbaring di dalamnya sekarang. Si penebang kayu suci mengangkat jari kelingkingnya. Tiba-tiba, di antara dua aliran sungai surgawi, sebuah daratan luas membelah yudu dunia Yuan. Kabutnya tak terbatas dan tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti gunung. Di tengah-tengah gunung, sebuah prasasti batu berdiri tegak, ada beberapa kata yang ditulis dengan darah di atasnya. Alam kehidupan orang mati, kemunculan Fengdu yang tiba-tiba mengganggu dunia nyata. Tubuh para dewa dan iblis pengadilan surgawi di kapal-kapal yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Kaisar tertinggi surga segera berganti daging dan berubah menjadi tumpukan tulang putih. Semua kapal dipenuhi tulang-tulang putih, dan para dewa serta setan dilanda kekacauan. Raja Yama memimpin para dewa dan iblis Fengdu untuk menyerang kapal-kapal tersebut. Para dewa dan iblis pengadilan surgawi berubah menjadi tulang-tulang putih, sementara mayat-mayat Fengdu tumbuh kembali. Hal ini menyebabkan para dewa dan iblis pengadilan surgawi menderita banyak korban. Banyak kapal yang kehilangan kendali dan jatuh ke segala arah. Kapal-kapal tersebut rusak, dan banyak orang meninggal. Su Shaoping mengangkat alisnya. Pandangannya tertuju pada si penebang kayu dan jari kelingkingnya. Zuosu, kirimkan pasukanmu. Ucapnya tegas. Zuosu Yesuhuai segera memimpin pasukan besar dan langsung menyerang Fengdu. Di sisi lain, Sein Woodcutter menarik tangan kanannya dan mengangkat tangan kirinya, melengkungkan jari kelingkingnya. Di desa yang riang, Raja Surgawi Tiansu meneguk anggur dan membawa bilah dewa istana kekaisaran. Dia tertawa dan berkata, Erlang, ikuti aku untuk membunuh musuh. Dia berlari tanpa alas kaki. Di belakangnya, puluhan ribu prajurit desa riang mengikutinya dan berlari tanpa alas kaki. Dari atas ke bawah, mereka menyerbu ke arah pasukan Zuo Suye. Su Shaoping segera mengambil keputusan dan berteriak, Yusu, kirimkan pasukanmu dan cegat Raja Surgawi Hades.
Taman pengamatan bulan milik Sukanan memimpin armada dan berlayar. Di atas kapal bermenara, matahari bersinar terang dan bersinar jauh. Raja Surgawi Hades, Tiansu, mengolah jalur iblis Yudu. Saat matahari bersinar padanya, Ki Iblis berdesis. Si penebang kayu mengangkat alisnya. Ia mengepalkan tinjunya dan mengangkat jari telunjuknya. Jari telunjuknya terangkat saat Kaisar King memimpin suku naga langit dari desa yang riang untuk menyerang pasukan poros kanan. Zhu Shaoping mencibir. Di hadapan angkatan laut Sungai Surgawi, naga suci manapun hanyalah serangga. Tingkat ke-6 akan menyerang dan melenyapkan hantu tua King Huang. Begitu barisan ke-6 keluar, penebang kayu suci menghela napas lega dan berkata, "Zixi, pergilah." Yan Yunxi tertawa pelan dan menunggangi keledainya, Lu Zeng. Ia memimpin pasukan untuk menyerang angkatan laut Sungai Surgawi yang dipimpin oleh kelompok ke-6 dan berteriak, berbaris. Guru langit Zixi terlihat seperti seorang wanita. Zuocha, Martial Battle Celestial Master memuji dari lubuk hatinya, namun, kekuatan tempurnya memang tirani. Sekarang giliranku untuk menebang kayu, kan? Di samping Zhu Shaoping, pasukan dikirim sepanjang jalan. Penebang kayu suci memimpin langit ke-33 desa riang untuk menghadapi musuh. Bahkan anggota klan Qin dari garis Zen Qin dan Han juga dikirim. Hanya Zuocha yang tidak dikirim. Zuocha mengepalkan tinjunya dan menatap bagian belakang kepalanya. Akhirnya, Saint Woodcutter memberinya acungan jempol. Seketika, Godly King Lang memimpin sang kreator untuk menyerang ke arah kam utama Heavenly River Na'vi. Hanya pengawal pribadinya yang tersisa di sisi Zhu Shaoping. Meskipun ada banyak dewa dan iblis, sulit bagi mereka untuk menghentikan seorang pemuja surga seperti Lang ini. Zhu Shaoping tertawa dan membiarkan pasukan pencipta Lang ini menyerang. Ketika jarak di antara mereka kurang dari 100 mil, tiba-tiba, tirai di kapal di sampingnya terbuka dan senjata dewa raksasa muncul. Itu adalah tambang taiji milik istana leluhur. Zhu Shaoping membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Silakan, Dewi Taiyin." Dewi Taiyin bangkit dari tambang taiji dan meraih tambang taiji. Zhu Shaoping tersenyum dan berkata, "Pavilion Wentian, kamu masih memiliki Di Yue di desa yang riang. Mengapa kamu tidak membiarkannya menunjukkan dirinya? Mari kita lihat apakah kaisar pendiri generasi ini dapat mengalahkan pasukanku." Si penebang kayu tersenyum tipis dan membungkuk, "Yang mulia." Tiba-tiba, seorang wanita terbang keluar dari Bahtera Nirvana tempat Raja Surgawi Disi berada. Dia memotong armada pengadilan surgawi yang mengelilingi Bahtera Nirvana dengan kecepatan kilat dan langsung menyerang Zhu Shaoping. Zhu Shaoping tersenyum dan berkata, "Jadi kaisar pendiri ada di sini. Sayang sekali kau tidak bisa dibandingkan dengan pengkhianat Qin Ye." Di belakangnya, tirai lain dibuka di kapal. Itu adalah lebih dari 10 gunung berapi dari istana leluhur yang telah disempurnakan menjadi prajurit. Pengawal pribadi Zhu Shaoping menyiapkan barisan dan mengaktifkan senjata suci mereka untuk mengepung Di Yue. Zhu Shaoping tampak tenang dan tenang. Ia merentangkan lengan bajunya, ia tersenyum dan berkata, "Pavilion pengendus langit, apa yang ada di puluhan kapal di belakangku? Aku khawatir kau tidak tahu bahwa kapal-kapal ini adalah Buddha Sungai Surgawi, prajurit elit dari para prajurit elit. Selain Buddha Sungai Surgawi, ada juga 12 senjata berat dari pengadilan surgawi. Namun, apakah kau masih memiliki kekuatan militer?" Atas perintahnya, tirai di kapal-kapal itu dibuka satu persatu. Dewa-dewa suci berdiri di atas kapal-kapal itu. Mereka semua adalah dewa dan iblis dari alam ibu kota Giok. Kekuatan terkuat dari angkatan laut Sungai Surgawi adalah pasukan Buddha Sungai Surgawi. Sekarang, semua pasukan dari desa Carefree telah dimobilisasi, tetapi pasukan Buddha Sungai Surgawi masih belum bergerak. Selain itu, setiap kapal memiliki senjata berat. Ada gunung, sungai, laut, dan awan. Semuanya ditempa dari tanah suci istana leluhur. Yang paling menarik perhatian adalah panggung 9 penjara. Tiba-tiba 2 baris air mata berlumpur mengalir di pipi si penebang kayu sambil bergumam, kita butuh kemenangan besar." Dia tampak lega dan tiba-tiba berteriak, "Semua prajurit, dengarkan dan keluarkan senjata berat perdamaian abadi." Nelayan Hantang dipenuhi luka saat ia bekerja sama dengan 2 kun merah besar untuk melawan Tuan Muda Zuo, Yan Sheng. Yan Sheng adalah ahli tahta kaisar dan kekuatannya jauh melampaui dirinya. Hantang ahli dalam jalur binatang buas kekaisaran dan terus mengendalikan berbagai binatang buas besar untuk melawan Yan Sheng, namun, ia hanya bisa menerima pukulan dan tidak memiliki ruang untuk melawan. Banyak prajuritnya yang terluka dan banyak yang tewas. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan musnah. Pada saat ini, suara penebang kayu terdengar. Semangat Hantang meningkat pesat, dan dia berkata dengan tegas, "Persembahkan lukisan gunung dan sungai surgawi." Satu persatu,
Lukisan-lukisan itu tersebar di langit, dan gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah menerkamnya. Dengan sangat cepat, lukisan-lukisan itu menjadi nyata. Kelima kereta perang itu bergegas memasuki pegunungan dan sungai, dan melihat bahwa pegunungan dan air juga tak terbatas dan tak berujung. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka tidak dapat lagi menemukan jalan kembali. Zuo Shaozai mengangkat kepalanya dan melihat dunia-dunia dengan berbagai ukuran melayang di langit. Ada juga beberapa kereta perang yang berlarian seperti lalat tanpa kepala. Gambar gunung dan sungai di surga yang digambar oleh orang suci perdamaian abadi adalah gulungan demi gulungan yang menghubungkan surga satu sama lain. Cold Pond memimpin pasukannya yang tersisa dan mengumpulkan kekuatan mereka yang unggul untuk mengepung dan memusnahkan pasukan 5 kereta perang yang tersebar, memusnahkan mereka satu persatu. Ketika Zuo Shaozai Yanseng melihat ini, matanya dipenuhi amarah dan dia segera memimpin pasukannya yang tersisa untuk menyerang surga tempat kolam dingin berada. Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap ke depan dengan ekspresi serius. Ada sebuah puncak gunung dan di puncak itu, seorang pria yang memegang pedang dengan santai sedang duduk di sana. Sudut mata Zuo Shaozai berkedut. Kaisar pendiri Qin Ye, bukankah kau sudah mati? Tiba-tiba dia mendengar suara sitar dan melihat ke puncak gunung lainnya. Pendeta Yue duduk di gunung lainnya sambil memainkan sitar. Pikirannya kacau, dan tiba-tiba dia melihat puncak gunung dengan ki ungu sejauh 10.000 yard. Yang mulia Surgawi Yun berdiri di bawah pohon dao, pakaiannya berkibar tertiup angin. Keringat dingin membasahi dahinya, dan dia tertawa terbahak-bahak. Itu semua palsu, hanya lukisan. Pada saat itu, dia melihat Qinmu dalam lukisan, Langzu dalam lukisan, Yang Mulia Surgawi, Pangeran Bumi, dan Adipati Surgawi dalam lukisan. Lukisan Saint Perdamaian Abadi juga dikenal sebagai orang tuli dan putra mahkota peta surgawi. Jalan melukisnya telah mencapai 28 alam surgawi. Di Sungai Surgawi, Bahtera Nirvana dikepung dan dalam bahaya besar. Raja Surgawi Disi juga mendengar teriakan Santo Penebang Kayu, dan semangatnya pun meningkat pesat. Dengan teriakan keras, kapal-kapal terbang keluar dari kabin Bahtera Nirvana. Kapal-kapal itu seperti modul yang terus-menerus disatukan dan digabungkan satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka membentuk objek besar yang tidak kalah dengan Bahtera Nirvana di Sungai Surgawi. Kapal ini dirancang oleh Wei Suifeng dan secara khusus digunakan untuk menerobos pagoda Sungai Surgawi. Tubuh jasmani Raja Surgawi Disi mengembang dengan cepat dan dia mendarat di kapal. Dia berteriak keras, racun telah disuntikkan ke dalam senjata, ikuti aku untuk menerobos pagoda Sungai Surgawi. Para prajurit di bawah komandonya mengoleskan racun yang dikirim oleh kedamaian abadi ke senjata-senjata suci dan menerobos pertahanan kapal-kapal pengadilan surgawi. Kapal-kapal besar yang tak tertandingi itu langsung menuju Sungai Surgawi Futu. Pasukan Desa Riang mengaktifkan berbagai senjata suci yang dikirim oleh perdamaian abadi, dan situasinya terbalik sejenak. Angkatan Laut Sungai Surgawi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pikiran Su Shaoping sedang kacau. Tiba-tiba, dia melihat sebuah formasi menyebar dan membentuk istana surgawi di langit. Istana surgawi tersebar di mana-mana, dan ada banyak dewa dan iblis dari desa yang riang menjaganya, menjadi bagian dari istana surgawi dan pengadilan surgawi. Formasi susunan pengadilan surgawi agung. Kepala Su Shaoping pusing. Kemanapun formasi susunan itu lewat, kapal perang angkatan laut Bima Sakti hancur berkeping-keping, dan mereka menyerang seperti dewa. Formasi susunan itu langsung menuju ke arah Raja Dewa Langtis dan mendarat di belakang kepala Raja Dewa Langtis. Langtis hampir dibunuh oleh Permaisuri Yue, jadi formasi susunan itu mendarat di belakang kepalanya. Aura dari 36 istana surgawi menyatu dengannya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Rekan Taois Yue, tahukah kamu seberapa kuat dirimu setelah mencapai Dao?" Pupil mata Lady Taiyin mengerut, dan dia mengaktifkan urat mineral Taiji untuk melindungi tubuhnya. "Saya tidak tahu." Lang Bao mengangkat telapak tangannya. "Tapi sekarang, aku tahu. Kau akan segera tahu betapa mengerikannya kekuatan yang kau dambakan ini." Sang penebang kayu suci menyeka air matanya dari pelipisnya. Di belakangnya, Zuocha, Master Langit bela diri, melihat situasi saat ini dan tidak dapat menahan perasaan panas hati dan gelisah. Namun, si penebang kayu tidak memberikan perintah kepadanya untuk menyerang. Awalnya Zuocha masih bisa menahannya, tetapi dia tidak bisa menahannya lagi. Dia berteriak, "Penebang kayu, giliranku, kan?" Si penebang kayu menggelengkan kepalanya. Zuocha menunggu sebentar dan berteriak dengan marah, "Biarkan aku bertarung." Si penebang kayu menggelengkan kepalanya lagi, katanya, "Kau tidak bisa melawan. Jika kau melawan, Su Shaoping akan datang untuk membunuhku. Jika aku mati, Desa Riang akan kalah. Aku tidak bisa mati. Denganmu di sini,
Zhu Shaoping tidak akan berani membunuhku. Peranmu adalah melindungiku. Master bela diri surgawi menjadi marah dan mengangkat tinjunya. Niu Sanduo dengan cepat berubah menjadi manusia dan memeluknya, sambil berteriak, Master, kau tidak bisa. Jika kau membunuhnya, desa yang riang akan benar-benar kalah. Si penebang kayu berkata dengan serius, kamu harus mendengarkan Sanduo. Melindungiku adalah kontribusi terbesar. Master bela diri surgawi meraung marah dan memaksa Niu Sanduo mundur. Dia duduk bersila dan menghancurkan segenggam batu. Dewa Harimau Hitam duduk di samping si penebang kayu dan menatap ke tanah, tidak berani bersuara. Dunia Yuan membutuhkan kemenangan. Kemenangan besar yang akan meningkatkan moral rakyat. Di Laut Cina Selatan, pulau-pulau itu seperti gugusan bintang. Pulau-pulau dengan berbagai ukuran tersebar di mana-mana. Kaisar Qi dan Kaisar Ming berdiri di depan Kepulauan Lima Naga di Laut Cina Selatan. 1. Klan Qi Ming Yu berubah menjadi dewa berkepala 3 dan berlengan 6 dan menyerbu keluar dari pulau-pulau. Di permukaan laut, mereka bertempur dalam pertempuran berdarah dengan Markis Angkatan Darat ke-39 dari Pengadilan Surga. Faktanya, setiap Markis Angkatan Darat akan memiliki lebih banyak dewa dan iblis daripada alam terapung Qi Ming. Jumlah dewa dan iblis di dunia terapung Qi Ming hanya setara dengan surga. Meskipun anggota klan Qi Ming gagah berani dan terampil dalam pertempuran, tubuh jasmani dan roh primordial mereka sangat kuat dan dapat melawan 3 dari mereka sendirian. Mereka masih dalam bahaya besar ketika berhadapan dengan kekuatan militer musuh yang unggul. Alasan mengapa Qi Huang dan Ming Huang mampu bertahan sampai sekarang adalah karena dukungan Kaisar Selatan Vermilion Bird. Kaisar Selatan Burung Vermilion tidak memiliki banyak kekuatan militer, tetapi putrinya Yan Er adalah seorang jenderal hebat yang sangat dijunjung tinggi olehmu, penguasa surgawi perdamaian abadi. Meskipun ia sempat tertunda beberapa lama karena melahirkan seorang anak, kultivasinya telah mencapai alam tahta kaisar. Ia adalah salah satu dari sedikit tahta kaisar di perdamaian abadi. Dia telah membawa pasukan, dan dengan pengawalan Kaisar Selatan Burung Vermilion, dia telah membentuk tanduk dengan sisa suku cahaya merah dan menahan kekuatan tentara Markis ke-39 dari Pengadilan Surgawi. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi dunia terapung cahaya merah untuk bertahan sampai sekarang. Namun, bahkan dengan Yan Er yang mendukung mereka dari samping, akan tetap sangat sulit bagi Kaisar Merah dan Kaisar Terang untuk menang. Kedua kaisar surgawi dari era cahaya merah telah meninggal terlalu lama. Meskipun mereka telah bangkit kembali, kultivasi, jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka sudah ketinggalan zaman. Selama bertahun-tahun, mereka telah menyerap reformasi perdamaian abadi dan tumbuh dengan cepat, tetapi mereka masih kekurangan waktu. Dan Pengadilan Surgawi tidak memberi mereka waktu. 39 markuise tentara dari Istana Surgawi masing-masing memiliki praktisi kuat tahta kaisar yang mengawasi mereka. Dengan kekuatan tak terduga dari Kaisar Merah Qixianyu, Kaisar Merah dan Kaisar Cerah tidak memiliki peluang untuk menang. Dunia asal membutuhkan kemenangan besar. Tatapan Yan Er tertuju pada pasukan Kaisar Merah di belakang mereka. Api membumbung tinggi ke langit, dan burung Phoenix menari-nari di udara. Api membakar dengan ganas, mendidihkan lautan. Di dalam kobaran api, terbentuklah fenomena aneh burung Phoenix berkepala 9 yang terbang tinggi di Istana Surgawi. Kaisar Merah Qixianyu adalah bidak catur tersembunyi yang ditanam bersama oleh Yue, Yang Mulia Surgawi, dan aku. Kaisar Selatan Burung Vermilion datang ke sisinya, dan tatapannya tertuju pada burung Phoenix berkepala 9. Dia berkata, dia adalah murid dari Yang Mulia Yue dan aku, dan kami telah menempatkannya di Istana Surgawi. Jika dia tiba-tiba memimpin bawahannya untuk menyerang, dia dapat membentuk serangan penjepit di 3 sisi bersama kami. Menerobos korban Markis Angkatan Darat ke-39 bukanlah masalah besar. Yan Er bertanya, lalu, mengapa Kaisar Merah tidak menyerang? Apa yang dia tunggu? Burung Vermilion ragu sejenak. Saat itu, dia mengkhianati Dewa Bumi Yuan dan bergabung dengan Kaisar Selatan. Dia ditangkap oleh putra mahkota Mingya dan mengkhianati Kaisar Selatan untuk bergabung dengan Pengadilan Surgawi. Ini adalah rencana yang dibuat oleh Yue dan aku, Yang Mulia Surgawi. Aku khawatir dia tidak ingin melanjutkan. Yan Er bertanya, apakah kamu khawatir dia tidak mau menyerahkan kekuasaan Pengadilan Surgawi? Kaisar Selatan mengangguk. Pengadilan Surgawi telah menjadikannya seorang pemuja surgawi. Di bawah pemuja surgawi, dia berada di atas dewa yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia menjadi pemuja surgawi ke-10 dan menjadi kecanduan kekuasaan, tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku ingin dia kembali dan menjadi bidak catur tersembunyi antara aku dan pemuja surgawi Yue, hanya ada satu kemenangan besar yang dapat membuatnya berubah pikiran. Namun, kemenangan ini, hati Yan Er mencelos.
Namun, kemenangan ini tidak dapat diraih di Laut Selatan. Saat ini, Kaisar Merah Qi Xianyu belum mengambil keputusan. Kalau saja dia sudah bulat hatinya dan secara pribadi memimpin pasukan Dewa Setengah dari Surga Selatan untuk menyerang, maka dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk kembali saat dia sudah sepenuhnya menjadi 10 orang pemuja surgawi. Dari manakah pertempuran yang menentukan nasib dunia purba dan kedamaian abadi ini berasal? Bumi Barat. Meskipun Yue Tingge dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, tidak ada senyum di wajahnya saat ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di mana Kaisar Putih telah memimpin 27 markuise tentara untuk membangun benteng yang tak tertembus. Pertempuran antara kedua belah pihak akan segera dimulai. Kaisar Yan Feng telah memberikan perintah kepada Yue Tingge untuk memimpin pertempuran di Bumi Barat. Namun, ketika Yue Tingge tiba di Bumi Barat, ia menyadari bahwa tempat ini dapat dikatakan sebagai mata rantai terlemah di wilayah Eternal Peace. Saat itu, ketika segel dunia asal rusak, Bumi Barat ditinggalkan sendirian di luar dan tidak lagi terhubung dengan kedamaian abadi. Bumi telah menjadi daerah kantong. West Earth dapat dikelola oleh Master Istana True Heaven, Xiong Qier dan Su Shenghua dari High Heaven. Eternal Peace juga telah membangun portal teleportasi untuk memfasilitasi lalu lintas dan perdagangan. West Earth juga telah menjadi bagian penting dari reformasi Eternal Peace. Namun, jarak geografisnya terlalu jauh, dan tanpa Su Shenghua, mempertahankan Bumi Barat menjadi masalah terbesar. Bumi Barat memiliki Istana Surga Sejati dan Akademi Surga Tinggi sebagai dua tempat suci. Untungnya, Kaisar Barat Harimau Putih juga telah membangun tempat suci ketiga di sini. Banyak gadis ras Dewa Harimau Putih memiliki kekuatan bela diri yang kuat dan tinggal di sini juga. Akan tetapi, jumlah prajuritnya terlalu sedikit. Gunung-gunung, danau-danau, dan sungai-sungai megah di Bumi Barat semuanya dipanggil oleh para wanita di Bumi Barat. Mereka berubah menjadi raksasa-raksasa tinggi yang dapat melawan pasukan Kaisar Putih. Yue Tingge dulunya adalah penguasa surga nomor 1 di pengadilan surga dan sangat terkenal. Namun, sulit bagi seorang wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Dewa dan iblis di Bumi Barat terlalu sedikit, jadi dia juga dalam posisi yang sulit. Untungnya, mantra pemanggil roh para wanita di Bumi Barat sangat kuat. Mereka dapat mengubah gunung, air, tanaman, dan pohon menjadi makhluk hidup. Meski begitu, Yue Tingge masih harus berusaha keras. Terlebih lagi, meskipun proyeksi Kaisar Barat Harimau Putih telah turun, tubuh aslinya belum tiba, jadi dia tidak memiliki banyak dukungan untuk Bumi Barat. Harimau Putih ragu-ragu dan merasa bahwa perdamaian abadi mungkin tidak dapat diraih, jadi dia tidak bersedia mengirimkan pasukan utamanya. Yue Tingge sangat menyadari bahwa Bumi Barat telah membangun jembatan pertukaran energi roh dengan langit ekstrim barat, jadi tidak akan sulit bagi pasukan ras Dewa Harimau Putih Kaisar Barat dan langit ekstrim barat untuk turun. Alasan mengapa Kaisar Barat Harimau Putih ragu-ragu adalah karena dia merasa bahwa perdamaian abadi pasti akan hilang. Dia tidak ingin membuang semua harapannya di sini. Pada saat ini, di medan perang manapun, selama ada kemenangan besar, situasi yang tidak menguntungkan dapat dibalikkan. Yue Tingge mengembuskan napas keruh dan menatap pasukan harimau dan serigala dari Istana Surgawi yang menerkam dari atas. Dia menggertakkan giginya dan berkata, apapun yang terjadi, kita harus bertahan sampai berita kemenangan besar tiba. Di sebelah utara dunia Yuan, dataran es Cande, kota Suofang. Cuaca di sini dingin dan bersalju. Kota-kota suci Cande adalah kota-kota es. Wei Suifeng berdiri di tengah angin dingin kota Suofang dan memandang ke seberang. Dia melihat Kaisar Langit Hitam Utara Nian Guanhe memimpin 40 pasukan markuise dan pasukan aliansi Langit Hitam besar dari leluhur iblis. Ada begitu banyak dewa iblis yang menutupi seluruh dataran es. Di belakang Wei Suifeng ada para pengawal istana yang mengikutinya saat itu. Selain para pengawal istana, ada juga para pembela Kande. Mereka tidak memiliki baju zirah di tubuh mereka dan hanya mengenakan jubah tebal yang menutupi tubuh mereka. Di punggung mereka terdapat senjata suci Kaisar Utara milik Kaisar Besar Kura-Kura Hitam, 5 kuali petir. Selain itu, perbendaharaan di kota itu dipenuhi dengan segala macam barang yang telah disempurnakan oleh perdamaian abadi, seperti 5 kuali petir, senjata suci harimau putih, kereta perang burung merah, pedang naga hijau, dan sejenisnya, semuanya ditempa dari senjata suci milik 4 kaisar. Wei Suifeng menggosok tangannya dan menyeka pecahan es yang menggantung di alisnya. Pertempuran ini sulit untuk dilawan. 40 tentara markis dari surga utara dan bocah tua dari surga hitam besar itu bahkan bisa menghancurkanku jika mereka mendorongku. Sayang sekali 2 kura-kura hitam kaisar tidak berani turun langsung dan bertarung dengan pengadilan surga. Pasangan ini benar-benar terlalu berhati-hati. Dudu,
Terdengar suara trompet yang keras, 40 dewa iblis dari pengadilan surga terbagi ke dalam jalur yang berbeda dan berputar mengelilingi kota Suofang, menuju kota-kota dewa lainnya di Kande. Oh tidak, ini memancing ular keluar dari lubangnya. Nian Guanhe, rubah tua ini, melihat bahwa pertahanan Suofang adalah yang terkuat, jadi dia menyerang kota-kota suci lainnya, memaksaku meninggalkan kota untuk bertarung dengannya. Wei Suifeng menggertakkan giginya dan melambaikan bendera pertempuran. Pengawal kerajaan Yulin mengaktifkan kekuatan sihir mereka dan permukaan es yang besar di Kande langsung retak. Kapal perang yang indah muncul dari es. Wei Suifeng memimpin pasukannya untuk menyerbu keluar kota dan berteriak, korbankan senjata dewa. Pengawal kerajaan Yulin dan pasukan pertahanan kota Suofang mengikutinya sambil menyerang ke depan. 5 panci petir melesat ke langit satu demi satu dan mulut labu terbuka lebar. 5 awan petir besar menutupi langit dan petir turun seperti hujan di dataran es. Namun, 40 markis tentara yang membagi pasukan mereka untuk menyerang kota-kota suci lainnya hanyalah umpan. Ketika Wei Suifeng menyerbu keluar dari kota Suofang, pasukan iblis yang dipimpin oleh Great Black Heaven dan 40 markis tentara akan mengepungnya. Wei Suifeng menerima pertempuran itu dengan tenang, tetapi dia tahu bahwa para prajurit perdamaian abadi tidak akan mampu bertahan lama. Mereka harus mendapatkan dukungan dari Kaisar Utara Kura-Kura Hitam. Apa yang membuat Kaisar Utara Kura-Kura Hitam dan istrinya mengambil keputusan adalah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemenangan ini adalah kunci untuk mengubah situasi pertempuran. Bendera-bendera berkibar di kapal-kapal di Laut Timur. Jiang Baigui duduk di depan celah Jiangling dan melihat pasukan Kaisar Hijau Langit Timur muncul di permukaan laut. Perdamaian abadi telah mengerahkan sebanyak mungkin dewa dan setan, tetapi dibandingkan dengan pasukan dewa dan setan Kaisar Hijau dari Surga Timur, kekuatan perdamaian abadi hanya 10% dari pasukan Kaisar Hijau. Kali ini, Kaisar Hijau dari Surga Timur memimpin pasukan yang terdiri dari 60 pasukan dari Surga Timur. Tianjiang, Dongxian, Sixian, Tianfu, perwira berkuda, kereta perang formasi, mereka semua adalah pasukan dewa dan iblis yang paling kuat. Kaisar Hijau tidak terburu-buru untuk keluar dan bertarung. Sebaliknya, ia mendirikan kemah pada saat pertama dan mendekat selangkah demi selangkah. Ia tidak memiliki sedikit pun niat untuk meminta pertempuran. Kaisar Hijau menggunakan pasukannya, tidak ada setetes air pun yang bisa bocor keluar. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi Jiang Baigui memandang atmosfer pasukan dewa dan iblis Kaisar Hijau dari Surga Timur dari jauh, seperti yang diharapkan dari pohon pencerahan Kaisar Surgawi, katanya acuh tak acuh. Tetapi sangat disayangkan bahwa kebijaksanaan Kaisar Hijau tidak cukup. Aku tidak bisa mengalahkannya bahkan jika Kaisar Surgawi Hao Tian memberinya 30 pasukan. Jika aku memberinya 60 markuise militer, dia tidak akan bisa mengendalikan mereka. Dia tidak akan bisa mengalahkanku. Dia tidak layak untuk jabatannya. Itu jalannya menuju kekalahan dan kematian. Jiang Baigui melambaikan bendera komandonya dan memimpin pasukannya keluar dari kota. Sekarang, kita lihat apakah guru akan menjadi yang pertama berhasil atau apakah saya yang akan menjadi yang pertama berhasil. Pada saat ini, seorang dewa tiba-tiba keluar dari gerbang teleportasi di Jiangling. Ekspresinya sangat gembira saat dia berteriak, kita menang. Desa Carefree berhasil menembus angkatan laut Sungai Surgawi dan meraih kemenangan penuh. Sudut mata Jiang Baigui berkedut dan dia berkata dengan suara rendah, Guru, keterampilanmu masih lebih baik, kirimkan pasukanmu. Pasukan dewa dan iblis perdamaian abadi Jiangling bergegas menuju Laut Timur. Setiap pasukan dibagi menjadi berbagai formasi yang sangat rumit dan memiliki perubahan yang tak ada habisnya. Pasukan perdamaian abadi mengubah formasi mereka saat mereka menyerang ke depan. Dari yang terkecil 5 menjadi 1 regu, 10 menjadi 1 regu, 20 menjadi 1 menjadi 2, 100 menjadi 1 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 menjadi 500 menjadi 1 menjadi 1 brigade, 2500 menjadi 1 menjadi 1 divisi, 5 divisi menjadi 1 pasukan, segala macam formasi terus berubah dari yang terkecil hingga yang terbesar, semuanya berada di bawah kendali Jiang Baigui. Seni formasinya sangat teliti tak tertandingi, bahkan lebih teliti daripada awan. Kemampuan pengendaliannya telah mencapai puncak. Sayang sekali Kaisar Azure terlalu berhati-hati. Kalau tidak, kemenangan besar pertama ini pasti akan menjadi milikku. Berita tentang kemenangan besar Desa Riang menyebar dari satu portal teleportasi ke portal teleportasi lainnya ke Laut Selatan, Bumi Barat, dan Kande. Kemudian, berita itu dikirim ke surga paling barat, surga paling utara, dan 10.000 dunia lainnya melalui jembatan transfer energi spiritual. Pengadilan langit agresif dalam menaklukkan dunia Yuan.
Angkatan Laut Sungai Surgawi bertempur dengan desa Carefree di pedalaman dunia Yuan. Pengadilan Langit telah mengalahkan Angkatan Laut Sungai Surgawi, Zhu Shaoping telah memimpin pasukan yang tersisa, Permaisuri Yin telah terluka, dan pasukan 5 kereta perang telah dimusnahkan. 1. Dalam pertempuran ini, banyak sekali kapal milik Angkatan Laut Sungai Surgawi yang berhasil direbut, senjata-senjata penting milik Pengadilan Surgawi berhasil dirampas, dan mereka menderita kerugian besar. Banyak sekali tawanan yang berhasil ditawan. Air Sungai Surgawi telah diwarnai merah tua. Berita itu menyebar seperti api dan menyebabkan langit bergetar. Di medan perang di wilayah barat, Yue Tingge berdiri di lautan darah. Wajahnya berlumuran darah, tetapi dia mengangkat kepalanya dan terkekeh. Guru Surgawi nomor 1 Kaisar Pendiri, Paviliun Surga, mungkin telah dikalahkan olehku, tetapi dia memenangkan pertempuran ini dengan indah. Cahaya keemasan memenuhi langit, dan cahaya dari jembatan pergeseran energi spiritual menjadi sangat pekat. Dewi-dewi yang tak terhitung jumlahnya dari ras surgawi harimau putih menyelimuti seluruh tubuh mereka, dan mereka turun melalui jembatan pergeseran energi spiritual. Dan di balik langit, surga barat ditarik oleh suatu kekuatan besar menuju tanah barat dunia asal. Kaisar Barat akan segera turun. Di langit, bintang-bintang tidak teratur. Itu adalah fenomena aneh yang disebabkan oleh Kaisar Barat yang memanggil tanah leluhurnya dan menariknya dari surga ekstrim barat. Jika Kaisar Barat turun bersama tanah leluhurnya, kemungkinan besar dia akan memiliki kekuatan tempur seperti seorang wali surgawi. Tiba-tiba, sebuah benda suci terbang keluar dari jembatan pergeseran energi roh. Itu adalah tanduk emas dengan panjang yang mencengangkan. Sebelum Kaisar Barat turun, benda suci dari surga ekstrim barat telah muncul. Terompet itu tidak bergerak sendiri. Tiba-tiba, terdengar bunyi klakson panjang dan terompet perang besar dibunyikan. Yue Tingge dan para prajurit bumi barat segera merasakan darah mereka mendidih, dan darah mereka tiba-tiba menjadi 10 kali lebih kuat, kekuatan kemampuan ilahi dan senjata ilahi meningkat dalam garis lurus. Suara terompet itu membangkitkan semangat juang di hati mereka, mendorong mereka untuk melawan musuh. Suara itu memenuhi hati mereka dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan terkalahkan dalam pertempuran. Kaisar Putih terkejut. Suara terompet dari senjata suci alam barat tertinggi menyebabkan darah dan ki pasukan pengadilan surgawi yang dipimpinnya layu dengan cepat. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa musuh tidak akan terkalahkan. Harimau Putih Kaisar Barat adalah dewa perang kuno di era yang tak terlupakan. Dia bertanggung jawab atas perang. Sebelum Kaisar Barat keluar, terompet telah tiba terlebih dahulu. Dengan suara terompet dan kedatangan pasukan alam barat tertinggi, dia takut akan lebih banyak kekalahan daripada kemenangan. Kita harus merebut senjata suci. Kaisar Putih mengaktifkan kitab suci bendera berkarat darah hijau, dan bendera berkarat itu menyelimuti pasukan. Dia berteriak, korbankan gerbang surga. Ledakan, gerbang surga barat istana leluhur bangkit, dan cahaya emas melesat ke segala arah. Kaisar Putih mengaktifkan kitab suci bendera berkarat, dan cahaya emas terbang keluar dari antara 2 gunung gerbang surga barat. Mereka seperti pedang emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arah para prajurit bumi barat. Yue Tingge segera mengubah formasi, dan para raksasa pegunungan ilahi berdiri di depannya untuk menghalangi kekuatan gerbang surga barat. Pada saat itu, sebuah bendera besi berkarat berkibar dari gerbang emas. Bendera itu membawa ki emas gerbang surga barat istana leluhur dan menyapu ke arah tanduk Kaisar Barat. Pakaian Kaisar Putih berkibar saat dia berdiri di atas bendera besi berkarat itu, berniat untuk merebut harta karun itu. Yue Tingge segera berdiri dan mendarat di tanduk emas di hadapannya. Aura Taois yang ceroboh itu tampak agung saat ia melepaskan kekuatan ilahinya untuk bertemu dengan Kaisar Putih. Keduanya saling beradu dan momentum Kaisar Putih melemah. Ia mendarat di ujung tanduk dan melambaikan benderanya. Sebuah istana surgawi muncul dari bendera itu dan ia berkata dengan dingin, Tuan Surgawi Yue. Aku tidak menyangka bahwa seorang Taois sepertimu akan mengkhianati pengadilan surgawi. Yue Tingge tertawa dan jubah Taoisnya compang camping. Dia berkata dengan santai, Sekte Dao kita belum pernah tunduk pada pengadilan surgawi sebelumnya. Bagaimana kita bisa mengkhianati mereka? Para Taois dari Sekte Dao hanya ingin mempelajari aljabar dan memahami misteri alam semesta. Mereka tidak memiliki pikiran baik atau jahat di dalam hati mereka. Ekspresi Kaisar Putih tampak gelap. Dia tahu kemampuan Yue Tingge. Rencana untuk menerobos istana surga Kaisar saat itu diciptakan oleh Yue Tingge. Pengadilan Langit Kaisar mendapat dukungan dari Adipati Langit Dewa Kuno, Pangeran Bumi, dan 4 Kaisar. Kaisar pendiri Kekaisaran Qin berada di puncak kejayaannya, dan era Kaisar pendiri sedang berkembang pesat. Reformasi sedang berlangsung lancar. Pada saat itu,
Yue Tingge adalah penguasa surgawi nomor 1 di pengadilan surgawi. Dia secara pribadi mengendalikan pedang dan menghancurkan era kaisar pendiri dalam reformasi. Dia membiarkan kaisar pendiri Qin Ye meninggalkan desa yang riang dan 4 raja surgawi melarikan diri dalam kekalahan. 4 penguasa surgawi semuanya kehilangan semangat juang mereka. 1. Tidak hanya itu, Yue Tingge juga seorang jenius kultivasi. Di antara 4 master surgawi dari pengadilan surga, basis kultivasinya adalah yang tertinggi. Bahkan lebih tinggi dari Sang Pingyin, Bai Yuqiong, dan Su Shaoping. 4 kaisar berada di atas 4 penguasa surgawi. Namun, melawan keberadaan seperti itu, Kaisar Putih tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Untungnya, ada gerbang surga barat. Apa? Gerbang surga barat istana leluhur terbang dan berdiri di belakang Kaisar Putih. Konotasi Tao menjadi semakin kuat, dan ki emas tak terbatas melesat ke segala arah. Aura Kaisar Putih membumbung tinggi. Dia melangkah maju dan berlari liar di atas tanduk emas yang melengkung. Telapak tangannya terus berubah, dan segala macam kemampuan ilahi meletus saat dia bergegas menuju Yue Tingge. Yue Tingge mengubah penampilannya yang ceroboh dan tidak teratur dari sebelumnya. Ekspresinya menjadi serius saat dia menatap sosok Kaisar Putih yang bergegas mendekat. 10 jarinya menari-nari, dan rune yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berevolusi dengan gila-gilaan. Dia menghitung dengan gila-gilaan, menyimpulkan semua perubahan kemampuan ilahi Kaisar Putih. Dia mencari-cari kekurangannya. Ledakan. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Kaisar Putih didukung oleh gerbang surga barat dari istana leluhur. Mananya melonjak ke langit, dan kemampuan ilahinya tak terbatas. Yue Tingge terlempar dengan keras, dan dia batuk darah di udara. Kaisar Putih telah memperoleh kemenangan mutlak. Dia berdiri di ujung tanduk, dan hendak memanfaatkan kemenangannya untuk membunuh Yue Tingge. Meskipun dia juga telah terkena beberapa kemampuan ilahi Yue Tingge, dia masih baik-baik saja. Tiba-tiba, suara trompet berbunyi. Ekspresi Kaisar Putih berubah drastis. Saat trompet berbunyi, dia merasakan yuan qi di tubuhnya berubah kacau, dan qi dan darahnya terbalik, semua darah berkumpul menuju jantungnya dan pada saat yang sama, istana surgawi menekan harta ilahinya. Kemampuan Dewa Yue Tingge yang tampaknya tidak berarti, jika dipadukan dengan suara trompet, merupakan jurus pamungkas yang dapat membunuh. Jantungnya meledak, istana surgawi hendak menghancurkan harta karun sucinya. Kaisar Putih memuntahkan darah dan mundur dengan cepat. Ia melesat ke gerbang surga barat dan terbang menjauh. Ia berkata dengan tegas, "Mundurlah ke surga. Yue Tingge, mari kita bertarung di lain hari." Yue Tingge menghela napas lega dan menenangkan diri. Dia memuntahkan beberapa teguk darah lagi. Lagi pula, ahli surgawi nomor 1 itu tidak terkenal karena kekuatan tempurnya. Luka-lukanya juga sangat serius. Perbatasan utara, kota Suofang. Para dewa dan iblis dari ras Xuanwu Celestial telah meninggalkan jembatan pertukaran energi spiritual. Ras Xuanwu Celestial terbagi menjadi ras Xuanwu Celestial dan ras Wu Celestial. Mereka terutama dibagi menurut garis keturunan mereka. Ras Xuanwu Celestial adalah ras Xuanwu Celestial, dan ras Wu Celestial adalah ras Wu Celestial. Anehnya, ras dewa kura-kura hitam semuanya laki-laki. Mereka terlahir dengan kepala naga kura-kura hitam dan tubuh manusia dengan punggung kura-kura. Ras bela diri semuanya perempuan, ular terbang dengan 1000 sayap. Di antara para pria dan wanita dari ras dewa kura-kura hitam, beberapa membawa senjata dewa kaisar utara, beberapa membawa tabung bambu, dan ada diagram formasi di dalamnya. Beberapa membawa peti pedang, dan jumlahnya banyak. Wei Suifeng menangis bahagia. Dalam waktu sesingkat itu, dia dan para prajurit Suofang hampir saja jatuh ke dalam situasi putus asa. Meskipun Wei Suifeng dan tentara Yulin dapat menahan pengepungan 40 jenderal tentara, kekuatan tempur tentara Yulin sangat tinggi, tetapi prajurit Suofang telah menderita banyak korban. Kalau saja mereka tidak mendapat dukungan dari tentara Langit Kutub Utara, mereka mungkin sudah musnah total. Kaisar Hitam Nian Guanhe mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan melihat bahwa langit bergetar hebat. Energi spiritual di jembatan semakin kuat. Itu pertanda bahwa kura-kura hitam dan kura-kura hitam akan segera turun. Tidak hanya itu, dia juga melihat bintang-bintang di langit sedang tidak teratur. Seolah-olah ada benda besar yang bergerak cepat melewati kehampaan dan bergegas, mendorong bintang-bintang menjauh. Fenomena semacam ini disebabkan oleh tanah leluhur 2 Kaisar Xuanwu yang bergegas melewati kehampaan. Wei Suifeng meraung dan memimpin pasukannya untuk bertempur. Mereka menerobos pasukan musuh dan bergabung kembali dengan pasukan Xuanwu di langit kutub utara. Asalkan 2 Kaisar Xuanwu turun, pasukan Suo akan aman. Tiba-tiba, jantung Wei Suifeng berdebar kencang.
Dia melihat Nian Guanhe memimpin para pemimpin dari 40 markuise tentara menyerangnya dan memotong pasukan pengawal kerajaan Yulin untuk mengepungnya. Kaisar Yunluo, hari ini aku akan mengajarimu bagaimana menjadi kaisar yang jatuh. Nian Guanhe mencibir, aku adalah pemimpin tahta dalam 5 kaisar, selain tahta kaisar dan ahli Ling Xiao dari langit utara, aku akan mengantarmu pergi. 41 ahli hebat membentuk formasi dan formasi itu diaktifkan. Pakaian Wei Suifeng robek, dan kulitnya meledak inci demi inci, memperlihatkan banyak luka. Hehe, Wei Suifeng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan kakinya menjadi sangat tebal. Dia memutar pinggangnya dan menggoyangkan bahunya, dan tubuhnya mengembang dengan gila. Dia tertawa dan berkata, Nian Guanhe, aku tahu kau selalu meremehkanku. Tetapi tahukah kau mengapa Kaisar Putih tidak berani menangkapku secara pribadi? Mengapa Kaisar Putih harus meminta guru surgawi Bai Yuqiong untuk merencanakan penangkapanku? Apakah kau tidak memikirkan alasan di balik ini? Apa? Kultivasi Wei Suifeng meledak, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit. Bintang-bintang muncul di langit, dan sinar cahaya bintang jatuh dari langit, menyebabkan bintang-bintang mengembang dengan cepat, berubah menjadi sungai bintang yang bersiul di udara. Karena Kaisar Putih tahu betapa kuatnya aku. Cahaya bintang yang tak terbatas mengalir ke tubuh Wei Suifeng. Dia seperti seorang kaisar yang menguasai langit berbintang, dan dia perlu dihormati oleh Nian Guanhe dan para ahli yang duduk di kursi kaisar lainnya. Karena dia melihatku di tahun-tahun awal dinasti Long Han. Dia tahu bahwa aku memimpin pasukan pengawal kekaisaran untuk meratakan lubang pembuangan, menghancurkan kerajaan Longbo, dan memaksa mundur Yuanmu. Ledakan. Aura Wei Suifeng meledak sepenuhnya. Rambut hitamnya diwarnai putih oleh cahaya bintang, membuatnya tampak seperti raksasa yang terbuat dari cahaya bintang. Para pengawal istana tampaknya telah menduga semua ini. Mereka tidak datang untuk membantu, tetapi malah menyerang pasukan iblis yang dipimpin oleh langit hitam besar. Mereka mengikuti Wei Suifeng untuk menaklukkan jurang besar dan meratakan kerajaan Bo yang panjang. Selain itu, Wei Suifeng telah memaksa mundur Yuanmu selama pertempuran ketika Nyonya Yuanmu membunuh kaisar. Pertarungan itu sangat membekas di hati mereka. Jenderal mereka adalah simbol kekebalan di hati mereka. Pada saat yang sama, di Laut Selatan, pasukan di bawah Kaisar Qi Xianyu tiba-tiba bergerak maju dan menyerang 5 adipati, Tianzun, Siguai, Sui Manshen, dan 4 penghujat dari belakang. Kapal Phoenix Kaisar Qi Xianyu sangat cepat, ras Phoenix di bawah komandonya sangat kuat. Mereka mengamuk di antara pasukan dan membunuh 5 adipati berturut-turut. Mereka membunuh Jenderal Tianzun, Yan Daofu, dan membunuh kepala istana Siguai, Geng Nuxuan. 39 duke angkatan darat tidak dapat dihentikan. Kaisar Qi Xianyu memberontak, tak seorang pun prajurit di bawah komandonya mempertanyakan perintahnya. Ini karena pasukan di bawah Qi Xianyu berasal dari ras yang sama, ras Phoenix. Selain itu, mereka adalah ras Phoenix, Phoenix berkepala 9. Dia adalah pemimpin klan. Kekuatan tempur ras Phoenix berkepala 9 sangat tinggi. Qi Xianyu bahkan terlahir dengan garis keturunan yang kuat. Dia menguasai 9 jenis teknik kultivasi tingkat kaisar dan sangat berbakat. Di antara keempat kaisar, Kaisar Merah memiliki kekuatan tertinggi dan kecakapan bertarung terkuat. Dengan kapal Phoenix di depan, burung Phoenix berkepala 9 yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke depan. Pasukan pengadilan surgawi menjadi kacau, dan Kaisar Merah dan Kaisar Cerah melihat keuntungan dan segera menyerbu ke depan. 2 kaisar surgawi dari era cahaya merah menyerbu di garis depan dan langsung menyerang jenderal musuh. Pada saat yang sama, Yaner dan Kaisar Selatan Vermilion Bird memimpin pasukan Eternal Peace untuk maju. Perkemahan pengadilan surgawi menjadi kacau, dan situasi pertempuran pun terjadi. Kemenangan tebing pecah desa Carefree berdampak besar pada situasi pertempuran di dunia asal, namun dampaknya juga luas. Pertempuran ini, bersama dengan propaganda yang disengaja dari perdamaian abadi, membuat semua dunia di surga menyadari bahwa istana surgawi tidaklah tak terkalahkan. Semua dunia di surga telah menderita untuk waktu yang lama, dan tahun-tahun ini bahkan lebih pahit. Semua dunia gelisah, tetapi siapa yang berani memberontak? Mereka yang berani memberontak telah dimusnahkan oleh kehampaan surgawi. Semua orang tahu bahwa perang salib Venerate surgawi melawan dunia asal adalah kesempatan terbaik untuk memberontak terhadap Venerate surgawi, tetapi tidak ada seorang pun yang berani memberontak. Sekarang, dalam pertempuran tebing yang retak di desa Carefree, Angkatan Laut Sungai Surgawi telah menderita kekalahan besar, dan 5 kereta perang telah dilucuti dari nama mereka. Percikan ini akhirnya telah dinyalakan.
Para utusan dari seluruh dunia di surga terus berdatangan menuju kedamaian abadi melalui jembatan transfer energi roh untuk mencari audiensi dengan Kaisar Yanfeng. Meskipun Kaisar Yanfeng lelah, dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Kedamaian abadi akhirnya memiliki momentum untuk bersaing dengan pengadilan surgawi. Su Shaoping memimpin sisa-sisa angkatan laut sungai surgawi dan mundur sejauh 30.000 mil. Penebang kayu suci tidak memimpin pasukannya untuk mengejar karena pasukan utama istana surgawi belum keluar, masih ada 10 penjaga, 7 kasim, 3 tukang daging, 2 asisten, dan 5 kaisar. Selain itu, angkatan laut sungai surgawi hanyalah satu dari 3 divisi. Meskipun mereka telah dikalahkan, kekuatan utama mereka masih ada di sana. Terlebih lagi, masih ada 2 divisi lainnya. Pertempuran ini merupakan kemenangan besar bagi Desa Riang, perdamaian abadi, dan dunia asal. Itu juga merupakan kemenangan besar bagi seluruh dunia di alam semesta, tetapi itu hanyalah kekalahan kecil bagi pengadilan surgawi. Akhirnya, Kaisar Langit Cerah dan para pejabat istana surgawi memimpin pasukan utama mereka untuk tiba terlambat. Mereka mendirikan kemah dan pemandangannya sangat megah seolah-olah mereka telah memindahkan istana surgawi. Su Shaoping bergegas memasuki istana dan berjalan cepat menuju istana Ling Xiao. Ia berlutut dan meminta maaf kepada Kaisar Langit. Kemenangan dan kekalahan adalah kejadian biasa dalam peperangan. Kemenangan dan kekalahan tidak dapat dikatakan sesaat pun. Kaisar Surgawi berkata dengan lembut, untungnya, Menteri Zhu tidak terluka, jadi saya bisa tenang. Sayang sekali saya kehilangan Zhuo Shaozai dan 9 platform penjara jatuh ke tangan musuh. Pertempuran ini bukan terserah Anda. Itu karena saya tidak menyangka bahwa reformasi perdamaian abadi benar-benar akan menciptakan begitu banyak hal aneh. Cahaya berkedip di matanya saat dia tersenyum. Untuk dapat membentuk peta formasi pengadilan surgawi agung, kapal-kapal besar yang menerobos stupa sungai surgawi, dan kereta terbang aneh itu, inilah alasan mengapa saya membutuhkan kedamaian abadi. Su Shaoping tidak berani berbicara. Ciptaan Eternal Peace sudah menjadi yang terbaik di dunia. Ciptaan istana surgawi sudah kosong, jadi inilah alasan mengapa aku harus merebut Eternal Peace. Kaisar surgawi Hao berdiri, dia berkata dengan acuh tak acuh. Para pemberontak ini berpikir bahwa kemenangan kecil dapat mengguncang fondasi pengadilan surgawi. Mereka benar-benar meremehkan pengadilan surgawi dan aku. Aku khawatir para pemberontak ini tidak akan berani menunjukkan diri, tetapi sekarang setelah mereka melompat keluar, itu menyelamatkanku dari kesulitan untuk melawan mereka satu persatu. Maju dan hancurkan desa yang riang. Kota-kota suci pengadilan surgawi bangkit dari tanah satu demi satu, dan istana-istana surgawi melayang di udara saat mereka mendekati desa yang riang. 3 divisi pengadilan surgawi berada di depan, diikuti oleh 2 pengawal prajurit naga, 2 pengawal strategi ilahi, 2 pengawal hutan kekaisaran, dan 2 pengawal kekuatan ilahi. 8 penjaga ini bagaikan 8 orang surgawi yang terhormat. Kaisar surgawi Hao Tian menatap Taichu dan berkata, Kaisar yang sudah pensiun, Anda telah menghancurkan layar surgawi ibu kota mistik dunia Yuan. Taichu membungkuk dan memberi hormat. Ia berdiri dan pohon dao membubung tinggi ke langit. Langit agung yang memiliki 1 ki turun dari kehampaan tertinggi. Pohon dao miliknya terbang ke Al-Heaven agung dari 1 ki. Getaran terdengar dan langit dunia Yuan retak terbuka. Pohon itu berubah menjadi 49 sinar cahaya yang turun dari langit dan mendarat di belakang desa yang riang. Tempat di mana 49 sinar cahaya itu mendarat adalah tempat di mana sang adipati surgawi mendirikan langit surgawinya dan berubah menjadi ibu kota Suan dari dunia Yuan. 49 sinar cahaya itu mendarat di samping sang adipati surgawi dan berubah menjadi harta karun tertinggi dao surgawi yang disisipkan di sekelilingnya. Langit hancur dan matahari, bulan, dan bintang yang tergantung di langit lenyap tanpa jejak. Wajah adipati surgawi pucat pasi saat ia menyeka darah dari sudut mulutnya. Ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan harta karun tertinggi dao surgawi yang ditancapkan ke tanah. Dengan lambaian lengan bajunya, ia menyimpan harta karun tertinggi dao surgawi lainnya. Awal yang mutlak, kemampuanmu masih sangat kuat. Adipati surgawi mengangkat kepalanya dan menatap pohon dao di langit. Itu adalah pohon dao awal yang absolut dan 1 ki agung di seluruh surga. Selama pohon itu ditekan di langit di atas dunia Yuan, 50 harta karun dao surgawi miliknya tidak akan dapat digunakan lagi. Langit gelap gulita, tak ada matahari, bulan, atau bintang. Seluruh dunia Yuan jatuh ke dalam kegelapan dan dingin. Hanya kota-kota suci dan surga yang memancarkan cahaya redup yang menerangi malam yang menyelimuti dunia Yuan. Dewa leluhur Raja di Suandu telah lama membutakan bintang-bintang dan menjauhkan matahari dan bulan di dunia Yuan, meninggalkan dunia Yuan sendirian untuk mengambang di alam semesta yang gelap.
Sekarang, dunia Yuan tidak akan lagi terbagi menjadi siang dan malam. Ketika orang-orang bangun di malam hari, mereka tidak akan lagi melihat matahari yang terbit seperti biasa. Dan pada malam hari, tidak ada bulan atau bintang di langit. Setelah 7 hari, lautan akan mulai membeku. Awan gelap besar yang menutupi seluruh dunia Yuan akan muncul di langit di atas dunia Yuan. Salju akan turun dari langit selama beberapa bulan hingga seluruh dunia Yuan dipenuhi es dan salju. Setelah hari itu, bahkan lautan terdalam pun akan membeku menjadi bongkahan es yang besar. Seluruh dunia Yuan akan berubah menjadi tempat yang sangat dingin. Pada saat itu, bahkan udara yang biasa dikonsumsi orang-orang pun akan membeku. Sebagian udara akan membeku, dan sebagian lagi akan berubah menjadi cair. Energi roh dari dunia asal tidak akan mengalir lagi, dan semua kehidupan akan mati. Dan sekarang baru malam pertama. Di malam hari, matahari tiba-tiba terbit di samping kota suci yang damai abadi. Kapal matahari raksasa itu seperti binatang buas besar dengan 12 kaki saat bergerak di sepanjang jalan yang telah ditentukan. Di samping kota suci lainnya, sebuah kapal matahari baru diaktifkan, melepaskan matahari ke langit. Secara bertahap, semakin banyak kapal matahari muncul di setiap sudut desa yang damai dan riang. Melihat ke bawah dari langit, seolah-olah nyala lilin yang terang telah muncul di tanah yang gelap, tetapi cahaya dari nyala lilin semakin kuat dan kuat, secara bertahap membubarkan malam. Di kapal matahari, ada banyak dewa berjubah putih. Mereka adalah dewa dari Suandu. Dalam pertempuran Suandu, Kinmu telah menyelamatkan Adipati Surgawi dan menyelamatkan banyak anggota ras dewa Suandu, mengirim mereka ke kedamaian abadi. Mereka awalnya adalah pelindung matahari Suandu, tetapi pelindung matahari Suandu telah lama berubah menjadi dewa dan iblis pengadilan surgawi. Mereka telah mencapai kedamaian abadi dan menjadi pelindung matahari dari dunia asal. Para penjaga matahari ini berdiri di kapal matahari dan menyeret matahari buatan manusia yang besar, memberikan cahaya ke dunia dan memungkinkan tanaman tumbuh, serta mengusir hawa dingin. Tujuan kapal-kapal matahari ini adalah sumur-sumur matahari yang telah lama dibangun. Ada matahari buatan manusia yang tersembunyi di dalam sumur-sumur matahari, dan dengan kecepatan kapal-kapal matahari, dibutuhkan waktu tepat setengah hari untuk tiba di tempat tujuan mereka dari titik awal. Kapal-kapal matahari berjalan ke dalam sumur-sumur matahari. Di istana surgawi dengan tahta pengadilan surgawi, tahta kaisar yang kuat dan para ahli Ling Xiao menyaksikan pemandangan ini dari jauh dengan keterkejutan yang datang dari hati mereka. Dengan begitu banyak kapal matahari dan sumur matahari, Kaisar Perdamaian Abadi, Kaisar Yanfeng, memang memiliki bakat yang luar biasa. Dalam waktu yang singkat, dia sudah menyiapkan tanggapan seperti itu. Chu Yuming bergumam, Kaisar Yanfeng memang sangat menakutkan dan memiliki bakat hebat. Seharusnya bukan Kaisar Yanfeng. Kaisar Yanfeng telah bertahta selama 19 tahun, tetapi dia tidak dapat menyiapkan begitu banyak kapal matahari dan sumur matahari dalam 19 tahun. Orang lain berkata dengan suara pelan, jika kau ingin membangun begitu banyak kapal matahari dan sumur matahari, kau harus mempersiapkan diri selama 40 hingga 50 tahun. Saat istri makhluk itu berada di atas tahta, dia mulai membangunnya. Saat itu, istri itu sudah merencanakan bagaimana menghadapi hilangnya matahari. Selama masa pemerintahan Ling Yuxiu, ia telah mendesain ulang kapal-kapal matahari dan sumur-sumur matahari serta menyempurnakan matahari buatan dari era kaisar pendiri. Ia telah diam-diam membangun banyak sumur-sumur matahari di seluruh wilayah yang damai abadi. Hari ini, mereka akhirnya berguna. Ketika 3 divisi pengadilan surgawi dan pasukan dari segala arah tiba di tebing, sebelum mereka sempat membentuk formasi, mereka mendengar suara sitar. Sebuah sitar berterbangan di depan kedua pasukan dan tidak ada yang memainkannya. Jam pasir lainnya terbang dan tergantung di depan tebing. Tak lama kemudian, langit menjadi terang dan pohon dao turun dari langit. Buah dao tergantung di pohon, tetapi tidak ada seorang pun di bawahnya. 3 penguasa istana surga berhenti dan tidak berani mendekat. Kaisar surgawi Hao Tian tersenyum dan berkata, bandit yang terhormat Yue, yang terhormat Yun, dan selir Tian Yin telah tiba. Di belakang perkemahan pengadilan surga, 2 pohon dao muncul di lubang pembuangan Great Abyss dan menghentikan pembentukan kedua belah pihak. Di perkemahan pengadilan surga, banyak istana menjulang ke langit. Istana-istana itu dipenuhi dengan takdir para ahli dari alam semesta masa lalu dan menekan segalanya. Segala macam harta dari istana leluhur muncul lagi. Aura mereka menggemparkan dunia. Tiba-tiba, sebuah pohon dunia muncul dari udara dan berdiri di belakang desa yang riang. 50 harta karun surgawi dao tertinggi terbang keluar dari pohon itu dan tersebar di seluruh desa yang riang. Tanduk lava panjang muncul perlahan dari balik pelataran surgawi.
Lava mengalir dan membentuk sungai lava panjang di balik pelataran surgawi. Sungai Styx lainnya muncul dan berputar di sekitar tanduk panjang itu. Pada saat ini, sebuah lentera terbang keluar dari yudu dunia Yuan dan tergantung di surga kaisar tertinggi. Cahayanya redup, dua dewa kuno Taiji saling memandang dan mengangkat meja pasir Taiji. Meja pasir itu berubah menjadi medan bintang Taiji di langit, berputar dalam warna hitam dan putih. Pada saat ini, di belakang desa yang riang, seorang pemuda gemuk melompat seolah-olah sedang terbang. Ia melompat dari satu gunung ke gunung lainnya. Dengan lompatan, ia melompat ke surga ke-33 desa yang riang. Ia membuka mulutnya dan meludah, ia menggantungkan harta karunnya yang paling berharga, cermin takdir hijau, di atas surga negara kemurnian tertinggi. Cermin takdir hijau pada keadaan kemurnian tertinggi bersinar terang dan berdiri menentang meja pasir Taiji. Wajah besar sang adipati surgawi muncul di langit di belakang pasukan pengadilan surgawi dan menutupi separuh langit. Alisnya yang putih seperti salju menjuntai seperti pita putih panjang dari langit ke tanah. Di balik wajah adipati surgawi, ada banyak matahari. Di depan matahari, ada kuil dan kereta perang harta karun. Matahari yang tak terhitung jumlahnya menjaga langit barat hingga berwarna merah menyala. Ledakan, getaran hebat datang dari belakang desa yang riang. Bumi retak, dan satu demi satu, roda emas ilahi memotong separuh dunia Yuan. Separuhnya tersembunyi di yudu dunia Yuan, dan separuh lainnya tersembunyi di dunia orang hidup. Qin Fengqing memiliki dua tanduk di kepalanya, dan dao besar yudu, yang terbentuk dari ki iblis yudu, melilit tubuhnya. Dia menutup ketiga matanya dengan erat dan bangkit dari yudu. Keenam lengannya terbuka lebar, dan telapak tangannya serta keenam roda surgawi tidak saling bersentuhan. Roda surgawi 6 jalur berputar ke arah yang berbeda, dan dao besar reinkarnasi yang telah terlahir kembali dari dao besar yudu mulai beredar. Kaisar Langit Cerah, Awal Mutlak, dan Ibu Suri yang telah berubah menjadi Nyonya Yuanmu tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Mereka semua berdiri dan melangkah maju, melihat roda surgawi 6 jalan dari desa bebas dan Kaisar Langit tertinggi. Hallmaster Lingguan tidak dapat menahan diri untuk tidak berjalan keluar. Dia masih tidak dapat memecahkan jalur pedang Qinmu dan membiarkan kepalanya tumbuh keluar, jadi dia hanya dapat melihat dengan 3 mata di dadanya. Tuan Muda Ketujuh sungguh menakjubkan, mampu memurnikan senjata suci seperti itu. Harta karun ini sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Bapak pencipta istana surgawi, senjata dewa pengorbanan mulia surgawi. Kaisar surgawi langit luas memberi perintah, dan kepala istana dari istana surgawi penciptaan ayah, yang mulia surgawi Singan, membuka pintu istana surgawi penciptaan ayah. Tubuh para bangsawan yang mulia surgawi tumbuh semakin besar, berdiri tegak di istana surgawi dengan kekuatan yang menakjubkan. Bukan hanya itu saja, pencipta istana surgawi juga memiliki segala macam senjata dewa 4 kaisar, senjata dewa adipati surgawi, dan senjata dewa bangsawan bumi. Meskipun senjata-senjata ilahi ciptaan pengadilan surgawi telah dihancurkan, Yang Mulia Singan adalah seorang jenius di jalur penciptaan. Dia telah menggunakan kekayaan pengadilan surgawi untuk menempa banyak senjata ilahi yang kuat, dan Kaisar Surgawi Langit Luas sangat menghargainya. Pada saat itu, pupil mata sang Kaisar Surgawi menyipit, dan dia melihat seorang pemuda berjalan keluar dari desa yang riang. Lan Yutian. Di belakang Lan Yutian, banyak Lan Yutian yang menonjol. Mereka adalah senjata suci perdamaian abadi, senjata suci yang diciptakan oleh Kaisar Surgawi Clear Heaven. Terlebih lagi, Lan Yutianlah yang secara pribadi pergi untuk mengawasi pabrik produksi dan mengizinkan para pengrajin terampil dari Eternal Peace untuk menggambar dan mengamati. Dia secara pribadi berpartisipasi dalam desain dan menciptakan senjata ilahi Kaisar Surgawi Langit Cerah. Kaisar Langit-Langit Cerah tertawa terbahak-bahak dan mengendarai kereta Kaisar keluar dari pasukan Istana Langit. Dia berkata dengan suara yang jelas, "Kaisar Langit-Langit Cerah, karena Anda sudah di sini, mengapa Anda tidak menampakkan diri sebentar?" Kapal emas itu mengitari surga Kaisar tertinggi dan berlayar dengan santai. Qinmu meletakkan tangannya di haluan kapal emas itu dan menatap surga Kaisar Surgawi yang luas dari kejauhan. Di antara keduanya ada tebing dunia asal yang rusak. Tebing itu tingginya tak terkira dan curamnya tak tertandingi. "Aku memang cantik, tapi bagaimana mungkin aku pencuri?" Tatapan mata Kaisar Langit Luas tertuju pada wajah Qinmu saat dia berkata dengan lemah.